Apa kabar mitra TA TV? Tetap sehat dengan selalu menjaga jarak, social dan physical distancing. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, gunakan hand sanitizer, dan pakai masker saat bepergian. Kita putus penularan COVID-19 dan menuju adaptasi kenormalan baru. Dan kita masih membahas bagaimana kenormalan baru atau adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surakarta itu betul-betul harus disosialisasikan dengan masif, termasuk dari semua lini. Dalam kesempatan kali ini kita memang di Newspedia selalu membahas tentang bagaimana kenormalan baru ini sendiri, mengingat hal yang baru dipahami itu sangat seharusnya betul-betul menjadi pemahaman secara umum oleh masyarakat di Kota Surakarta dan di Jawa Tengah pada umumnya. Kita masih membahas seputar pendidikan dan terkhusus kita juga membahas bagaimana penanganan percepatan COVID-19 di Kota Surakarta pun kita akan mencoba bertanya langsung bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bapak Ahyani yang sudah tersambung di Zoom. Apa kabar Pak Ahyani? Sehat Pak Ahyani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi, tetap salam tangguh, salam sehat Pak Ahyani. Salam sehat. Ya, dan kami juga bersama Kepala SMA Negeri 8 Surakarta, Bapak Dr. Andus Daryanto. Pak Daryanto, kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Senang masih bisa berjumpa di sini, tentu dengan aktivitas yang relatif berbeda seperti biasanya. Siap. Saya mungkin awali dulu dari Pak Daryanto. Pak Daryanto, dari dunia pendidikan khususnya dalam hal ini dari SMA Negeri 8, pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan pertama baru status sejak Maret, kemudian ada perwali yang terbaru juga ada surat edaran. Bagaimana penerapan khususnya untuk petunjuk teknis protokol kesehatan yang dilakukan di SMA Negeri 8 sendiri? Ya, terima kasih. Memang kami secara khusus belum tahu kapan untuk mulai dibuka sekolah itu. Namun kami untuk mengantisipasi hal itu juga mengadakan persiapan-persiapan, antara lain membentuk gugus tugas COVID-19 di internal sekolah. Di internal sekolah untuk mengawal pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan. Baik. Kemudian juga membuat pos protokol kesehatan itu yang berisi tentang ketentuan yang harus dilaksanakan oleh petugas COVID, juga anggaran, juga mungkin sanksi secara ringan. Baik. Kemudian di samping itu menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana. Ya. Dan yang terakhir adalah pengadaan sarana prasarana yang menunjang tentang protokol kesehatan itu sendiri. Protokol kesehatan itu tadi. Termasuk yang sudah ada di depan kita ini Pak ya, ini memang termasuk ada face shield, termogan. Termogan ini sudah menjadi salah satu hal yang dilakukan dalam waktu berjalan ini. Ya, termasuk masker. Namun masker untuk kalangan sendiri, untuk guru karyawan. Untuk siswa biar membeli sendiri. Betul. Barangkali aktivitas pun belum sepadat biasanya untuk di siswa. Kalau boleh tahu, berbicara soal kegiatan, sebetulnya kegiatan di SMA sendiri, khususnya di SMA Negeri 8 ini sudah ada kegiatan aktif di sekolah, entah itu guru yang datang atau ada kegiatan apa sejauh ini Pak? Kalau untuk siswa ini belum. Siswa jelas belum. Belum. Karena masih ada aturan. Untuk guru ini sudah 50% setiap harinya harus hadir, 50% work from home, 50% work from office. Ya. Dan yang meskipun work from home itu setiap saat dibutuhkan oleh sekolah, yang bersangkutan harus hadir. Baik. Ya, yang harus hadir. Artinya memang agenda saat ini tengah mempersiapkan PPDB seperti itu kalau saat ini atau sudah lewat? PPDB hari ini sudah tahap daftar ulang hari terakhir. Baik. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 itu pelaksanaan daftar ulang. Artinya memang kegiatan di sekolah tetap berjalan. Dengan protokol kesehatan, 50-50 dibagi, ada yang WFH, ada yang WF Office juga, kira-kira seperti itu. Baik, betul. Itu hal-hal yang mungkin bisa kita jumpai di sekolah-sekolah, khususnya di SMA Negeri 8 saat ini melalui proses yang ada di sana adalah PPDB tahap akhir untuk daftar ulang. Saya langsung ke Pak Ahyani. Pak Ahyani, ini dengan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, termasuk adanya perwali nomor 10 2020, mengikuti dengan Kepres juga yang di situ menjadi panduan dari gugus tugas. Apa yang kemudian menjadi catatan khusus sebetulnya ingin disampaikan oleh tim percepatan
untuk gugus tugas COVID ini dipahami Kota Surakarta bahwa new normal itu seperti apa, Pak? Pak Yani, silahkan. Terima kasih. Jadi bagaimana pemerintah Kota Surakarta menghadapi atau mulai memasuki era new normal. Ya, ini kita harus tetap hati-hati karena memang kalau kita melihat kondisi sejak awal Maret sampai sekarang, kondisi ini sebenarnya itu nggak ada bedanya terhadap angka penyebaran wabahnya. Ya. Kondisi sekarang bisa kita lihat, memang kalau dilihat dari angka penularan ya, masyarakat yang ber-KTP Solo memang kita tuh ada sekitar saat ini itu hanya 4 orang. Oke. Orang bisa dirawat di rumah sakit, 1 bisa merawat di rumah karena memang fasilitas di rumah bisa. Ini yang kelihatan memang kecil, tapi kalau kita melihat secara fakta di Solo, itu Kota Surakarta kan menjadi rujukan dari beberapa daerah di luar Kota Solo. Oke. Fakta hari ini kita tuh ada 24 pasien terkonfirmasi positif dari luar kota yang dirawat di rumah sakit di Kota Surakarta. Jadi kalau kita ngelihat faktanya, bahwa Kota Surakarta tuh ada 28 terkonfirmasi. Baik. Ya, ini yang menjadikan kita harus tetap waspada bahwa faktanya memang kalau kita lihat meski dari sisi penduduk kita itu hanya 4 orang, tapi di Kota imported case-nya cukup tinggi. Kewaspadaan pada masyarakat bahwa yang namanya wabah ini kita harus tetap waspada untuk menjaga jangan sampai kita tuh tertular. Meski mungkin secara budaya masyarakat Surakarta bisa menjaga diri. Namun kita bisa melihat yang berkunjung di Kota Surakarta itu bisa kita lihat mungkin persentasenya antara masyarakat penduduk Solo dan orang yang luar kota di Solo itu kita bisa dibilang kita mungkin nggak ada 25%-nya lah yang asli penduduk Solo sendiri. Ini yang kita waspadai bersama. Ya, Pak Yani, kemudian pertanyaan saya ketika di awal Juli ini ada status kuning, kemudian di minggu-minggu awal juga masih di orange. Ini sebenarnya apa sih yang harus dipahami masyarakat juga bahwa status ini menjadi pedoman ataukah memang atau apa sebetulnya Pak Yani? Ya, status warna ini memang menjadi memberi pengingat kepada kita semua bahwa kita itu harus tetap waspada. Karena dengan status yang kita miliki, mulai dulu pernah hijau, kemudian ke kuning, oranye, balik kuning, balik hijau lagi, itu adalah dinamika yang kita tidak bisa prediksi. Kalau kita tuh bisa melihat status itu landai selama beberapa saat, itu kita mungkin bisa mengendalikan. Tapi kalau dinamikanya masih cepat berubah, itu yang harus kita waspadai bersama. Itu masyarakat harus tetap waspada. Dan juga harus kita lihat yang di luar, tadi saya sampaikan bagaimana keramaian di luar itu, ya kita harus mulai menjaga, mulai dari sisi mana kita mulai mewaspadai. Karena kalau kita melihat dari Kota Surakarta memang menjadi kota yang tumbuh sebagai sektor jasa. Dan jasa itu menjadi tumpuan untuk teman-teman atau warga-warga di luar Kota Surakarta untuk berkunjung ke Kota Surakarta. Kehidupan ini mulai muncul, kehidupan ekonomi muncul di Kota Surakarta. Namun kehidupan ekonomi ini harus juga tetap kita waspadai, jangan sampai pertumbuhan roda ekonomi yang sudah mulai bergulir ini nanti berakibat kepada penularan yang semakin merebak. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Daryanto. Dengan melihat upaya dari pemerintah kota sejauh ini memang menarik sebetulnya kalau di lingkungan sekolah sendiri apakah ada kesulitan atau tantangan seperti apa Pak Daryanto? Ya, untuk tantangan ini kalau dilihat dari siswa, karena siswa lama tidak ketemu, kemudian bertemu di sekolah, tentu juga akan mengadakan interaksi, kemudian bahkan mungkin ada yang berpelukan. Nah, ini proses seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Juga rentan terhadap penularan COVID-19. Itu kalau ditinjau dari siswa. Kemudian kalau ditinjau dari para tamu yang hadir di SMA Negeri 8 Surakarta untuk minta pelayanan,
ada tamu yang mungkin tidak memakai masker. Kami juga agak begitu kesulitan untuk mengingatkan. Kemudian lagi ada tamu yang mungkin enggan untuk cuci tangan. Oke. Nah, ini Meskipun juga aturan sudah tertulis, Pak, ya. aturan Di sekitar tertulis sudah ada. di Memasuki lingkungan sekolah itu sudah ada aturan-aturan. Kemudian ada tamu yang merahasiakan kesehatannya. Kondisinya, oke. Ya, kondisinya mestinya dalam kondisi tidak sehat, namun juga Memaksakan nekat untuk berinteraksi. memaksakan berkunjung ke Iya. SMA untuk mendapatkan pelayanan. Ada juga tamu yang mungkin baru flu, batuk, pilek, Ya. demam, ya berkunjung ke SMA untuk mendapatkan pelayanan. Artinya memang kesadaran itu kembali belum betul-betul dimiliki oleh sebagian masyarakat kita, kira-kira Ya, itu. Kalau khusus betul. untuk siswa-siswa sendiri, Pak, karena kan memang beberapa bulan terakhir harus di rumah, sekolah Ya. di rumah, begitu. Apa yang selalu komunikasi dibangun dari pihak sekolah ke siswa-siswa juga, agar juga mereka memberikan protokol kesehatan dari guru-gurunya atau bagaimana, Pak? Ya, untuk siswa ini dibiasakan Ya, begitu datang ke sekolah harus harus pakai kelengkapan. yang pertama itu cek suhu tubuh Oke. dengan termogan Termogan, itu tadi. ya. Kemudian setelah itu cuci tangan, bisa pakai hand sanitizer, Baik. bisa dengan air yang mengalir dengan dilengkapi dengan sabun. Oke. Dan itu proses yang memang Ya. sudah dimengerti oleh siswa-siswa dari SMA Negeri 8 Sudah Surakarta. dimengerti oleh siswa-siswa. Baik, dan ini memberikan satu edukasi juga. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Yani, kita nanti setelah jeda akan langsung menanyakan, ketika Solo dikenal sebagai kota mais, Pak, banyak event-event yang mungkin harus akhirnya dimulai setelah ini. Kita akan tanyakan bagaimana proses dan prosedurnya ketika memang sektor ekonomi pun juga harus tetap berjalan. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.